berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 9-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Jangan takut, jangan diam, karena Tuhan menyertai kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara jangan takut. Seringkali ketakutan ini merupakan bagian dari setiap orang. Ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat dalam pikiran dan jiwa orang percaya untuk menghambat dan menghalangi seseorang bersaksi akan kebenaran Yesus Kristus. Ketakutan mematikan roh yang menyala untuk menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Karena itu, dalam nats ini kita boleh belajar ada 3 hal. Yang pertama, kenapa kita dipesankan jangan takut? Hal ini merupakan pesan dari Allah, karena Allah sendiri yang berbicara kepada Paulus dalam sebuah penglihatan agar Paulus jangan takut menghadapi orang-orang yang berusaha menghalangi dia melakukan pemberitaan Injil. Dia diminta Tuhan untuk tidak takut menghadapi orang-orang tersebut. Karena apa? Sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7-8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Bagaimana Allah yang berfirman, ini pesan Allah kepada Paulus agar dia jangan takut. Lalu pesan yang kedua dari renungan ini yang boleh mengingatkan kepada kita, kenapa Paulus tidak perlu takut? Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada penyertaan daripada Tuhan. Allah lah yang menyertai kita, menyertai kemanapun kita pergi, termasuk dalam pemberitaan Injil. Allah yang menyertai, menolong dan memberkati. Hati Allah yang penuh perhatian dan kepedulian terhadap anak-anaknya ditunjukkan melalui penyertaannya dalam situasi dan kondisi apapun. Allah mengerti bahwa Paulus akan mengalami kegentaran ketika melayani dan memberitakan Injil di Korintus. Oleh karena itu Allah memberi pesan bahwa dia menyertai Paulus. Penyertaannya dinyatakan dengan kemuliaan, kuasa, berkatnya, mukjizatnya, serta tanda ajaib yang dinyatakan dalam kehidupan, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan anak-anaknya. Pesan yang ketiga yang disampaikan melalui renungan harian hari ini, Paulus diingatkan agar tidak boleh diam memberitakan firman Tuhan. Hal ini juga yang diingatkan kepada kita tidak boleh diam. Ketika diam dan tidak berbicara atau bersaksi Injil Kerajaan Allah, serta tidak berbuat sesuatu apapun sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah pilihan, maka ini hal yang dikecam oleh Tuhan. Sehingga pesan Tuhan untuk Paulus yang berisi jangan diam, jangan mendiamkan Injil, mendiamkan kejahatan yang makin merajalela, mendiamkan pornografi yang merambah dunia anak-anak, mendiamkan pertikaian, mendiamkan peredaran narkoba yang sudah
merasuki anak sekolah dasar. Ini pesan Tuhan, kita jangan diam, tapi kita harus bergerak untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara, mari menjadi pribadi-pribadi yang terus maju, melangkah bersama Tuhan, melawan ketakutan dan mempercayai Tuhan, karena Dia Tuhan yang menuntun hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus melawan rasa takut kami, karena kami meyakini ada penyertaan daripada Tuhan dalam hidup kami, karena kami mengimani Engkau Tuhan yang terus menyertai, memberkati kami ketika kami memberitakan Injil, ketika kami tidak mendiamkan kejahatan, ketika kami tidak mendiamkan kebenaran dilawan, kebenaran ditunggang balikan, tetapi kami boleh menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus